Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 2101117130115. Kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai Value Engineering Study pada Trough Delta Facility. Yang pertama, ringkasan deskripsi proyeknya, yaitu proyek ini adalah solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan Sungai San Joaquin Delta. Sebagai ganti melewati delta, diusulkan kanal baru melalui bagian utara delta yang akan dibuang ke delta tengah. Tujuannya yaitu meningkatkan pengeluaran dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Untuk tim proyek mempresentasikan konsep berikut kepada tim VE. Yang pertama, struktur asupan baru di HUD CE untuk menarik 4.000 CFS dari Sungai Sacramento. Yang kedua, asupan baru akan memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain adalah 0,2 fps. Kemudian yang ketiga, stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4.000 CFS yang diperlukan. Yang keempat yaitu air akan dikirim dari HUD ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Slough oleh kanal baru. Dan yang kelima, di ujung hilir kanal adalah struktur outlet yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Untuk ruang lingkupnya, yaitu memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CFS dari HUD ke delta tengah. Tujuan VE ini sendiri yaitu yang pertama, menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan, dan yang kedua, merekomendasikan penyelarasan yang disukai, kemudian yang ketiga, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, kemudian yang keempat, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Di sini ada tim studi VE, ada 10 orang dengan tugasnya masing-masing, bisa dibaca. Kemudian untuk metodologi VE-nya, metodologi VE atau VM menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format workshop dengan tim multidisiplin. Kendala studi VE di sini, untuk studi VE ini tidak ada kendala seperti yang ditempatkan pada kemampuan tim untuk mengidentifikasi dan mengejar solusi kreatif untuk meningkatkan nilai. Di sini ada perincian biayanya, bisa dibaca. Totalnya ada 350.560.000 US dollar, sehingga total kalau dibulatkan adalah 360 juta US dollar. Untuk hasil workshopnya, melalui diagram fast, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Colvette. Fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Dan fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Di sini ditampilkan diagram fase-nya, bisa dilihat. Kemudian menganalisis fungsi-fungsi proyek ini memberi tim wawasan utama berikut. Yang pertama, melindungi ikan adalah pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Kemudian, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke dalam delta, yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alternatif dari studi VE di sini. Yang pertama adalah alternatif CF strip 064 dengan deskripsi alihan di HUD, buka saluran ke Slough dengan pengeluaran jejak kaki. Desain aslinya yaitu mengalihkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di HUD dan lepaskan di South Fork dari Sungai Mokelumne di Beaver Slough. Untuk alternatifnya, mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran. Pengurangan isi serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Untuk keuntungannya yaitu mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, menghilangkan pesangon fasilitas pertanian. Untuk kerugiannya, mengurangi manfaat kualitas air, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi, menggunakan perataan kanal periferal untuk proyek berbeda. Di sini bisa dilihat nilai proyek aslinya sekian, 358 juta sekian. Kemudian ada juga alternatif CF nomor 10, yaitu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Log. Untuk desain aslinya, desain alternatifnya, keuntungan dan kerugiannya bisa dibaca sendiri.
Kemudian ada juga alternatif CF15, alihkan di Georgiana Slough dan potong saluran melintasi Staten Island ke Southport. Juga bisa dilihat desain aslinya, desain alternatifnya, kemudian keuntungan dan kerugiannya. Dan ini adalah nilai proyek aslinya. Kemudian ada juga alternatif CF19, alihkan di beberapa lokasi dan pertimbangkan kapasitas saluran penerima hilir dalam mencari dan mengukur pengalihan. Desain aslinya ini, desain alternatifnya ini, keuntungannya ini, kerugiannya ini. Bisa dibaca. Ada juga alternatif CF38 dengan deskripsi tingkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel atau DCC dan tambahkan layar ikan. Juga bisa dilihat desain asli, desain alternatif, keuntungan dan kerugian. Ada juga alternatif DF nomor 1, yaitu layar pelat vertikal di sungai. Bisa dilihat juga desain asli, alternatif, keuntungan dan kerugiannya. Ada juga alternatif DF27, sediakan tempat sampah dan gerbang kepala di sisi sungai tanggul dan temukan struktur intake di sisi darat. Berikut desain asli, alternatif, keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ada keuntungan tambahan. Studi nilai biasanya menghabiskan manfaat di luar penghematan biaya. Manfaat ini dihasilkan sebagai bagian dari alternatif, saran desain, atau dari pengamatan yang dilakukan oleh tim atau salah satu peserta lain selama workshop. Keuntungan tambahannya, yang pertama, tim PE mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Yang kedua, tim PE juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Kemudian juga terkait dengan ikan, tim PE memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Ada juga analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi hulu. Kemudian untuk resolusi alternatifnya, DBR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF04, CF10, ABC, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Kesimpulan dari studi PE ini, yang pertama, meskipun penyelenggaraan yang diusulkan untuk fasilitas Trough Delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan penyelarasan yang lebih disukai. Penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel yang kami percaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Kemudian yang ketiga, tim PE mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Kemudian yang keempat, kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan pengalihan ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Di sini ada total perkiraan biayanya. Bisa dilihat, total perkiraan biayanya adalah 443.878.610 US dollar. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.